Cek 1 2 3. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pun Justiawan. Judulnya kali ini adalah kesulitan tidur. Dan kemarin tuh saya bilang ke Pak Tukangnya itu kan, Pak Tukang, Mas Santo, seumpama, mbok pilih seumpami kalau seumpama saya ini nanti itu bangunnya kesiangan jam 10, jam 11, mungkin sampean bisa berangkat sendiri, berangkat pakai sepeda ontel yang ada di belakang itu. Mas Anto yang bilang, mas sampean nggak usah pakai kalimat mbok pilih, pakai kalimat seumpama, mau sampean tang ini beduk dobol jam 4 sore. Jadi begitu ya. Emang kesulitan tidur itu jadi momok utama sekarang ini tuh. Jadi orang itu rata-rata kena insomnia parah dan akut ya. Dan banyak sebab. Misalkan kalau saya pribadi itu ngerasa sering mantengin HP, nggak jelas itu. Biasanya sebelum tidur mantengin HP begitu ya, sampai mata ini sembab, sampai mata ini bendul. Koyok mata ini disikat Mike Tyson ya, disikut Mike Tyson kayak bendul. Itu yang terjadi rata-rata kalau saya bilang itu ya karena memang sering lihat HP sampai nggak jelas begitu ya. Yang dilihat itu padahal macam-macam. Ada kadang itu saya lihat orang mancing ya, liputan mancingnya siang hari, tapi saya lihatnya itu malam hari. Yang paling parah itu bagi saya itu melihat YouTube, diketik di situ bagaimana cara tidur pulas. Padahal mau tidur, ini caranya gimana ini? Sampai lihat caranya supaya bisa tidur pulas. Kalau saya pribadi enaknya itu dengarkan kartoloan sebelum tidur itu sampai terlelap ya, daripada mantengin kan, mending mendengar sampai kemudian itu judrek dan ketawa-ketawa sendiri dan tidur. Banyak sekali ya. Dan apa namanya, sebabnya itu banyak kenapa nggak bisa tidur. Selain HP, misalkan cangkruk ya, cangkruk sama teman-teman begitu, ngobrol ngalor ngidul, main game online sama-sama, rokokan, ngopi, nggak bisa tidur. Jadi kebiasaan akhirnya nggak bisa tidur kalau nggak seperti itu dulu ya. Padahal juga kayak opo juga begitu kan. Misalkan juga yang paling parah itu adalah menurut saya itu kita melekan sampai malam hari antar kawan begitu kan, sama-sama lagi berjuang untuk krisis ekonomi begitu ya. Ini enaknya jualan apa ini harus dijual apa ini supaya laku gitu. Kita jualan online apa, balasnya malam hari ya. Bahasnya itu. Paling enak menurut saya sekarang itu jualan abab. Bukan kebab loh ya, abab gitu. Paling masuk akal sekarang itu karena ya itu yang jadi ya kayak yang saya lakukan sekarang ini, cuap-cuap kesampaian untuk mengenalkan kata-kata yang ada di bawah dan di atas itu. Misalkan juga ada kalanya itu kesulitan ya mikir utang gitu, nggak bisa tidur sampai pagi ya. Misalkan mikir chat nggak dibales sama pacar gitu sampai pagi, kepikiran ini kok nggak dibales-bales sih, kenapa sih ya, sampai nggak bisa tidur. Dan yang paling bahaya itu karena memang apa ya, nggak bisa tidur karena memang terlalu banyak energi ya gitu. Aku nggak bisa turu mas, soalnya energiku terlalu banyak dan nggak bisa tidur. Dan itu berbahayanya biasanya mengunjungi situs-situs yang nggak ngena gitu kan, supaya capek gitu. Supaya lunglai ya, akhirnya bisa tertidur pulas karena habis capek itu. Ada yang mungkin seperti itu juga ya, macam-macam orang nggak bisa tidur itu ya. Jadi ada juga yang misalkan kayak saya pribadi juga ya, itu kita kan kerja dagang pagi hari gitu kan, kemudian pulang sore hari sama anak, malamnya nggarap video YouTube, malamnya itu juga nggarap mecah-mecah untuk video Instagram, postingan besok. Sedangkan followernya itu enggak ningkat-ningkat, subscribernya itu juga enggak ningkat-ningkat, kayak apa urusan. Yang untung kan YouTube ya, enggak tahu lah. Itu banyak faktor seperti itu. Ada juga siang hari kerja jadi kasir ya di toko, kemudian investasi begitu, kemudian pengen jadi YouTuber ya, siapa tahu bisa ada yang nyantol kan, mungkin customernya begitu kan, tapi ya nggak nambah-nambah gitu kan, amsyong jadinya. Adik bahas apa sih rek? Menurut saya kalau mau tidur itu sebenarnya harus ada insentif, jadi ada sesuatu yang drive gitu loh, atau sesuatu iming-iming kuat supaya bisa tidur. Saat ini kan marak itu infak dan sodako kepada orang yang tidak mampu. Mungkin orang-orang kaya yang punya duit berlebih itu infak pada pemuda-pemuda yang nggak tidur itu. Wis gini mas, saya kasih sampean uang 500.000, habis ini tidur ya jam 10. Syaratnya sampean itu live Facebook, HP-nya di live kan,
bukti sebagai sampean tidur. Karena kalau sudah tidur jam 9, bangun-bangun jam 5, subuhan, jam 4 gitu ya, itu produktif, badan fit, besoknya bisa siap kerja begitu, bisa meningkatkan produktivitas negara ya, daripada mungkin infak yang lain misalkan loh ya, ini kan ini kan sekedar imajinasi gitu. Apakah itu berfungsi? Bisa jadi. Tapi yang paling utama, yang paling kuat itu adalah keputusan aturan dari negara. Misalkan ada aturan tidur jam 9, kalau nggak tidur dicedok sampean. Nah, itu bisa jadi ya. Mungkin juga banyak yang protes, yang kerja malam itu, aku kerjanya ini apa, buka ini Pak, warung malam hari ini jualan nasi goreng, ini gimana mau bisa tidur malam ya, gak mungkin juga. Makanya tapi aturan itu sangat kuat kalau misalkan dipraktekkan, supaya apa, supaya bangun pagi semua, besoknya aktivitas full ya. Atau mungkin karena saking nggak ada kerjaannya ya, jadi akhirnya nggak bisa tidur. Bisa jadi seperti itu juga, saking iya kerjaan opo gak ono, wis melekan ae gitu ya. Padahal agama itu juga menganjurkan malam hari itu kalau bisa tidur, siang hari cari kerja, bangunnya jam 3 pagi sembayang gitu kan. Nah kalau jam 3 pagi itu bangun, berarti tidurnya masa jam 2 bro, nggak mungkin, jam 1 nggak mungkin, kira-kira itu jam 9 udah tidur 6 jam, jam 3 itu bangun. Pak, belum cukup agama ya, Bang Haji itu juga pernah bilang kan, bergadang jangan bergadang kalau tiada artinya. Wis dilingno sama Bang Haji sebenarnya, tapi juga embanggil lah. Jangankan Bang Haji, agama yang menganjurkan tidur juga nggak digubris kan gitu. Ngomong gubris apa lagi? Ya itu tadi, aturan yang kuat dari pemerintah itu yang paling utama itu ya. Jadi wah ini apa namanya, sulit untuk tidur itu. Bahkan sebelum PPKM itu ada night sale. Night sale ya, malam-malam malah sale gitu, malam-malam malah belanja, dianjurkan untuk belanja. Harusnya bank-bank itu juga buka cicilan malam hari begitu. Barangnya dibawa, ya Mas, motornya dibawa ke sini malam hari dicek gitu kan. Mungkin bank sudah tahu kalau transaksi di gelap-gelap itu berbahaya ya. Jangan-jangan dicek malam harinya itu logonya Mercy mobilnya, ternyata besoknya berubah jadi Toyota.